Wanas Data Mandiri yang kami hormati, izinkanlah saya selaku Ketua Koperasi Wanas Sejahtera menyampaikan laporan pertanggungjawaban di akhir tahun 2020 RAT yang 24 tahun 22. Dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban RAT yang 24 adalah Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 92, ADART Koperasi Wanas Sejahtera, Peraturan Khusus Koperasi Wanas Sejahtera, Keputusan RAT ke-23 tahun 2021 dan Rencana Kerja tahun 23. Itu adalah dasar pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun buku 22. Maksud dan tujuan RAT sesuai dengan anggaran dasar pasal 20 tentang kewajiban pengurus adalah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusan dalam pengelolaan koperasi dan kegiatan usaha tahun 2022, mengajukan dan membahas menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi tahun 2022, mengevaluasi kinerja koperasi dalam melaksanakan amanat anggota tentang pengelolaan koperasi dan tugas dan serta kewenangan Koperasi Wanas Sejahtera tahun 2022, menghasilkan keputusan rapat anggota tahunan RAT untuk tahun 2023. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, itulah dasar pengurus menyampaikan pertanggungjawaban pada siang hari ini di RAT yang ke-24 di Villa Kancil. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi Sekjen juga telah menyampaikan tentang legalitas koperasi kita, keanggotaan koperasi kita, dan juga kepengurusan koperasi kita. Saya selaku mewakili pengurus akan menyampaikan tentang kegiatan koperasi tahun 2002. Pertama, tentang bidang permodalan. Modal koperasi terdiri dari simpanan pokok 7.585.000, simpanan wajib 284.889.000, donasi 2.548.000, dana cadangan 36.254.000, dana SAUK ditahan 26.083.000 rupiah. Jadi modal sendiri sebesar 350.360.000 rupiah modal sendiri. Sedangkan modal pinjaman yang terdiri dari simpanan sukarela 254.164.000, dana koperasi 57.140.000. Jadi dana pinjaman dari anggota adalah sebesar 315.304.000 rupiah. Itulah modal sendiri dan modal pinjaman. Jadi harta, modal dan kewajiban adalah sebesar 672.664.000 rupiah. Laporan hasil usaha. Bapak Ibu yang kami hormati, laporan hasil usaha keseluruhan pada sampai akhir tahun ini adalah sebagai berikut. Provisi 606.490.000 rupiah, jasa pinjaman berjangka 54.323.000 rupiah, pinjaman urgent 3.849.000 rupiah, jasa pinjaman usaha 14.049.000 rupiah, admin 2,8 juta rupiah, dan provisi pinjaman 6.490.000 rupiah, total 83.278.000 rupiah. Dan total beban biaya 40.590.000 rupiah, dan jadi pendapatan
Pendapatan jasa usaha yang ditahan adalah sebesar 10 juta rupiah. Kalau tahun kemarin hanya 5 juta rupiah karena ada biaya pengurusan surat menyurat. Jadi jasa usaha yang ditahan ini adalah untuk rekreasi mudah-mudahan di tahun depan. Operasional koperasi dan anggota. Pendapatan bersih sebesar 42.758.000 dibandingkan dengan tahun yang lalu 35.905.000 rupiah, mengalami kenaikan 6.853.000 rupiah. SAU koperasi setelah dikurangi laba, ditahan dan pajak serta zakat adalah sebesar 30.857 rupiah. Jadi SAU dibagikan kepada anggota sebesar 20.057 rupiah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sedangkan perkembangan aset dari tahun ke tahun alhamdulillah juga mengalami peningkatan. Ini kita ambil 7 tahun terakhir. Tahun 2016 429 juta, tahun 2017 478 juta, tahun 2018 570 juta, 2019 574 juta, 2020 642 juta, 2021 599 juta, karena di akhir tahun dana sukarela simpanan anggota besar ditarik, sedangkan di tahun 22 meningkat lagi menjadi 672.664.000 rupiah. Jadi aset kita di akhir tahun 2002 adalah sebesar 566.716.000 rupiah. Beban usaha yang terdiri dari 1. Beban umum dan operasional 3.835.000 rupiah. Beban balas jasa pengurus 24.600.000 rupiah. Beban RAT 6 juta rupiah. Beban penyusutan inventaris 1.200.000 rupiah. Beban penyusutan piutang 4.200.000 rupiah. Beban operasional usaha warung 465.000 rupiah. Beban admin dan pajak 2.119.395 rupiah. Jadi total beban biaya sebesar 40.519.000 rupiah. Dibandingkan dengan tahun yang lalu 43.182.500 rupiah, mengalami penurunan 2.662.000 rupiah, karena di tahun kemarin ada beban pengurusan akta notaris legalitas koperasi, dan alhamdulillah pada saat ini koperasi kita sudah berbadan hukum dan juga kelengkapan surat-surat yang lainnya. Kami hormati, kami sampaikan neraca akhir tahun posisi keuangan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut. Harta kita kas 177.537.000 rupiah, di bank 212.559.000 rupiah, piutang berjangka yang ada di anggota 199.105.000 rupiah, piutang pinjaman urgen 2.650.000 rupiah, piutang pinjaman usaha 76.571.000 rupiah. Jadi sebesar harta kita adalah 672.664.000 rupiah, dibandingkan dengan tahun yang lalu sebesar 599.092.000 rupiah. Jadi mengalami peningkatan 73.572 rupiah. Berikutnya adalah modal dan kewajiban. Simpanan sukarela 258.164.000 rupiah, dana sosial 16.246.000 rupiah, dana organisasi 5.114.000 rupiah, dana pengembangan sebesar 3.390.000 rupiah, dana pengurus 5.287.000 rupiah, dana RAT 4.840.000 rupiah, dana zakat 1.068.000 rupiah,
Dana SHU anggota Rp20.057.000. Dana pajak PPh pasal 25 sebesar Rp832.000. Jadi total kewajiban adalah sebesar Rp315.304.000. Lampiran dari laporan pertanggungjawaban yang telah kami sampaikan tadi adalah nominatif anggota dari 48 anggota adalah sebagai berikut total nominatifnya. 9 pokok Rp7.585.000, 9 wajib Rp284.889.000 dari jumlah anggota 48 orang, jumlah simpanan sukarela Rp258.164.000. Jadi jumlah pokok dan wajib sebesar Rp292.474.000. Total simpanan sebesar Rp550.638.000. Sedangkan simpan nominatif pinjaman anggota adalah sebagai berikut. Jumlahnya 284 juta dengan saldo 198.105.000 rupiah. Nominatif terlampir di laporan, serta kami sampaikan juga sisa hasil usaha per masing-masing kegiatan anggota juga telah kita kirimkan kepada Bapak Ibu sekalian. Dari jumlah 48 anggota terinci sebagai berikut. Dari simpanan sukarela SHU yang disisihkan adalah sebesar Rp2.338.000. Dari simpanan wajib dan pokok SHU yang disisihkan adalah sebesar Rp6.999.000. Dari kegiatan SHU yang disisihkan adalah sebesar Rp10.800.000. Jadi total SHU yang dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian oleh anggota adalah sebesar Rp20.557.000. Bapak dan Ibu yang kami hormati, anggota RAT ke-24, itulah yang dapat kami sampaikan pengurus kepada anggota dari kegiatan dan juga hasil kegiatan dan juga pembagian hasil kegiatan yang telah kami sampaikan, serta lampiran-lampiran pembagian hasil SHU-nya juga telah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin sudah dipelajari. Nanti kalau bila mana ada yang kurang jelas, ada yang akan ditanyakan, nanti ada sesi untuk disampaikan kepada kita, sehingga untuk kita bahas bersama dan juga untuk penyempurnaan di tahun-tahun yang akan datang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, itulah yang dapat kami sampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi Warna Sejahtera Mandiri pada rapat anggota tahunan yang ke-24 di Gela Kancil Selokan Jeruk. Bila mana ada kekurangan dalam penyempurnaan ini, nanti Pak Sekjen juga bisa menambahkan dari laporan ini. Dan bila mana kurang jelas dalam laporan ini, kami mohon sarannya, mohon masukannya, sehingga untuk penyempurnaan koperasi kita di tahun yang akan datang. Apakah laporan pengurus koperasi tahun 2022 jadi dapat diterima oleh peserta RAT? Terima. Selanjutnya, rencana kerja tahun depan, tahun ini, apa yang tadi saya sampaikan, dari rencana pendapatan kita adalah menjadi 96 juta, total pinjaman kita akan laksanakan sekitar 380 juta, bunga jasa berkurang 1,25 menjadi 1,5, provisi juga kita kurang untuk di atas 20 menjadi 2%. Dan rencana-rencana kerja anggaran lainnya termasuk rekreasi RAT tahun depan yang tempatnya belum diputuskan, tapi anggarannya sudah saya siapkan. Mudah-mudahan itu semuanya bisa terlaksana.
apakah keputusan RAT beberapa poin yang tadi saya sebutkan pada hari ini bisa diterima oleh anggota? Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya kita nanti selesai sudah pendapatnya kurang lebih sebesar 300 lebih. Sedangkan tahun 2001 itu modal yang ada di kas dan bank itu ada 200 lebih, sehingga ada penurunan simpanan sukarela di laporan ini SAU menurun. Oleh karena itu mohon ibu-ibu lebih aktif untuk meminjam, jangan sampai modal koperasi kita tertahan. Kalau tertahan nanti SAU-nya juga untuk anggota koperasi akan lebih kecil. Nah itu. Yang berikutnya, alhamdulillah koperasi kita untuk dana cadangan meningkat. Kemudian ada dana SAU koperasi yang ditangguhkan, itu nanti untuk adanya rekreasi sesuai dengan uang yang ada di koperasi untuk mencukupinya. Yang berikutnya dari hasil laporan koperasi, mudah-mudahan nanti tahun yang akan datang, kata pengurus, nanti akan meningkat SAU-nya kurang lebih tadi dikatakan bahwa nanti ada peningkatan 11%, 11 juta dari uang SAU yang sekarang tertahan. Nanti ibu-ibu atau bapak-bapak anggota koperasi Wahana Sejahtera Mandiri nanti sesuai dengan uang yang ada itu nanti kita rekreasi kemana? Dengan pembagian ini maka akhirnya RAT ke-12 dan kita bertemu lagi di RAT yang ke-25 di tempat yang berbeda. Insya Allah tidak akan pakai akun untuk tahun depan. Sekali lagi doakan saja dan silakan teman-teman anggota untuk meningkatkan kegiatan. Alhamdulillah Bapak dan Ibu Risma ini Ibu Yani Ibu Aas Ibu Ois Ibu Nila Ibu Ibu enggak harus lama sering pikir itu bangga Ibu Pantina Ibu Ibu Titi
dengan setuju uang pengadilan Ibu Susanti Ibu Tina Tim Ibu ini Suryum Ibu Putri Suryati Putri nggak mau, mau lah. Ibu Haji Cipto angka uangnya ada dari berapa? Pak Masudi isu ini kan kami si kapu isu ngapain ada bar Ibu Rika Ibu Nokta Ibu Ingris Gusman dalam ini Ibu Ida Nursanti kita ketemu Ibu Hadang Pakaian Ini pada dikasih. siapa itu? Ibu Suryana Ibu Sejuta 400 Ibu Haji Mutarnya Bulan Ibu Eha Mama duluan di luar. Ini mama mau foto dulu di depan. Coba tuh yang sampingnya ada itu. Makan Pak. Makan uang Pak.
Makan Cang Jaya. Mangga kan, so. Siap Anwar. Cang Jaya. Jadi, panjiran itu saja. Jauh nang budaya tuh. Panjiran tinggal menurut Negara. Siap. Siap, ini video dulu. Ya. Bergaya terus. Ya. Cantiknya. Ya. Ini. Posisinya mengira tuh.